Oke, aku mulai aja ya, teman-teman. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini eh, mentoring ke-7, dan ini seperti biasa konsultasi dan webinar. Topiknya critical thinking, membuat keputusan tepat saat coding. Sebelumnya konsultasi dulu. Mas Jason udah ini belum ya? Udah. Mas Fatur, Mas Nur Rahman udah selesai. Mas Jason belum ya kayaknya. Silakan barangkali kalau ada yang mau dikonsultasikan. Mika log out. Ya masih ini ya, masih on progress. Orangnya keluar. Oke, kita lanjut aja ke webinar ya. Oke, aku share screen. Oke, ini ya. Topik kita malam ini adalah intinya sebenarnya membahas critical thinking. Maksudnya membahas ya critical thinking, terus termasuk gimana caranya kita bikin solusi yang tepat dan kualitas implementasinya juga bagus gitu. Jadi kira-kira secara algoritma dan secara coding juga bagus. Nah, ini ya. Belajar mengambil keputusan yang baik, yang lebih baik, terus teknik berpikir kritis. Oh ya, sebelumnya terima kasih pada yang sudah hadir ya. Oke, aku lanjut. Berpikir kritis dalam pengembangan software. Jadi mengembangkan software itu adalah nggak asal dikembangkan ya. Ini kita juga perlu analisa misalkan permasalahannya apa, terus kemungkinan solusinya apa aja ya. Terus dipertimbangkan masing-masing solusinya, kira-kira kelebihan dan kekurangannya apa aja gitu ya. Atau di sini best practice dan trade off tuh kekurangan ya. Pertimbangkan, terus dan juga tentunya menghindari bias dan asumsi ya. Jadi emang betul-betul penilaiannya objektif ya.
Nah, terus kenapa perlu critical thinking? Karena biar kode yang kita tulis itu nggak salah-salahan. Jadi kodenya efisien dan scalable. Scalable itu artinya solusinya bisa kalau aplikasinya gede itu bisa menyesuaikan gitu ya. Maksudnya cocok untuk aplikasi kecil maupun gede gitu ya. Intinya ke sana gitu ya. Jadi mau si aplikasinya atau implementasinya kecil, gede gitu ya, sedang gitu ya. Pokoknya cocok di mana aja gitu ya. Cocok di banyak scale itu ya, di ketiga scale itu. Terus, nah ini ya, menghindari keputusan yang cepat. Khawatirnya kalau keputusannya cepat atau terburu-buru, jadi kualitas implementasinya atau kodenya itu jelek gitu ya, karena kurang pertimbangan gitu ya. Kurang pertimbangan, barangkali solusi yang dipakai itu ternyata kurang optimal atau bisa dioptimalkan lagi atau ya ada yang lebih baik gitu ya dari solusi tersebut. Meningkatkan kemampuan problem solving. Ya karena dengan belajar critical thinking, pemikiran kita atau skill kita dalam mencari solusi itu bisa meningkat ya. Karena sudah terbiasa dengan banyak masalah atau banyak macam-macam masalah gitu ya, macam-macam problem ya. Jadi biasanya kita jadinya tahu pattern baru gitu ya. Terus mungkin jadi banyak baca, akhirnya kita juga ya jadinya makin pinter gitu ya, makin terbiasa dengan masalah-masalah yang kita hadapi di lingkungan kerja kita gitu ya, di lingkungan aplikasi yang kita kembangkan. Terus membantu memahami konsekuensi dari setiap pilihan teknis. Ya, karena setelah kita cari-cari kemungkinan solusinya, kita implementasikan satu misalkan ya, terus kita monitor hasilnya, maka ya kita dapat resultnya ya atau hasilnya. Setelah solusi ini dipakai misalkan beberapa bulan, ternyata ABCD gitu ya. Mungkin di sana akan ketahuan kelebihan dan kekurangannya. Nah, dengan itu ya, dengan implementasi itu, jadi banyak pengalaman, jadi banyak tahu masing-masing konsekuensi dari misalkan pattern yang kita ambil gitu ya. Oke, terus bagaimana meningkatkan kemampuan critical thinking kita? Tentunya analisis ya dulu ya, analisa masalahnya apa sebelum nulis kode itu. Jadi nggak langsung nulis kode, khawatirnya kan kita belum betul-betul tahu apa yang kita hadapi gitu ya, masalahnya sebenarnya apa. Nanti ketika nulis kode, kalau nggak pakai analisa gini, nulis kode udah gitu di tengah jalan, oh ternyata apa namanya kurang optimal gitu ya, kurang efisien atau malah berantakan jadinya. Nah, ini problem analisis ini jadinya penting di sini ya. Terus logical reasoning atau pemikiran sistematis untuk menentukan solusi terbaik. Ya jadi kita wajib mengasah
pemikiran kita ya yang sistematis, jadi nggak ngasal. Misalkan dari solusi step by stepnya dari 1, 2, 3 itu ada ininya ya, jadi reasoningnya ada atau nggak ngasal gitu ya, jadi ada alasannya, ada sebab-sebab yang valid ya. Jadi ya ini harus diasah ya. Terus decision making, evaluasi berbagai solusi dan pilih yang paling efektif. Ya jadi ini bisa dari pertama mengamati kemungkinan solusinya, terus diimplementasi, terus dari implementasi itu dimonitor ya. Dimonitor bagaimana hasilnya gitu ya. Ini kan dievaluasi solusi-solusinya. Terus kalau misalkan ada kesempatan untuk nyoba berbagai macam solusi ya, berarti bisa mengevaluasi satu-satu dan pilih yang paling efektif gitu ya. Mungkin setelah dari A ganti ke B ternyata B kurang, terus ganti ke C ternyata masih kurang efektif, mungkin bisa pertimbangkan untuk implementasi solusi yang A gitu ya. Terus debugging skill. Ya jadi tentunya penting juga ya debugging skill, karena kita perlu tahu teknik-teknik gimana caranya mencari sumber masalah dari masalah yang kita hadapi ya. Ini debugging skill. Lalu code review dan feedback, belajar dari umpan balik untuk perbaikan berkelanjutan. Ya tentunya ini lebih ke implementasinya ya, lebih ke implementasinya. Kodenya di review, implementasinya di review, terus bisa ke senior kita atau mungkin ke rekan setim kita, gimana nih caranya biar implementasinya lebih efektif gitu ya. Mungkin ada dari algoritmanya yang kurang tepat, atau penggunaan function-function atau jalannya function-function yang kurang tepat. Kita minta review dari orang lain, dari sama developer, lalu belajar dari feedback mereka gitu, agar implementasinya lebih bagus. Memahami masalah sebelum menulis kode. Nah ini tentunya ya ini penjelasannya yang sebelumnya tadi. Jadi sebelum menulis kode kita wajib tahu masalah utamanya apa, akar masalahnya apa sebenarnya. Misalkan kita punya landing page, ternyata landing page-nya lambat, kita analisa dulu apa akar masalahnya gitu. Jangan asal mungkin mungkin kodenya kebanyakan atau mungkin terlalu kebanyakan ngeload aset misalkan. Nah nggak pasti begitu ya si akar masalahnya. Bisa jadi karena per asetnya, misalkan ada ngeload gambar, itu gambarnya satunya terlalu besar, padahal masih bisa dikompres, misalkan masih bisa dikecilin, atau misalkan tidak menerapkan lazy loading misalkan ya, seperti itu. Dicari dulu masalah utamanya apa gitu. Terus apakah ada batasan teknis atau bisnis yang harus diperhatikan? Nah ini, misalkan batasan teknis itu misalkan jadi kita perlu implementasi, misal ya, kita perlu implementasi real time data, nge-get data real time, padahal kita sebelumnya belum pernah implementasi fitur tersebut gitu ya, atau pendekatan tersebut.
fitur-fitur real time itu kita belum pernah implementasi. Nah, itu batasan teknis itu seperti itu. Atau batasan bisnis yang harus perhatikan, misalkan terkait legal misalkan, atau terkait persyaratan hukum misalnya ya. Nah, apakah ada yang kayak gitu gitu. Nah, ini bisa jadi mempengaruhi solusi yang bisa kita implementasikan. Misalkan tadi itu dari bisnis, secara hukum kita nggak boleh mengimplementasikan hal tersebut gitu ya. Bisa aja kan. Terus siapa pengguna dan bagaimana mereka akan menggunakan fitur ini. Nah, ini juga penting. Misalkan user kita itu ada kelompok-kelompoknya. Terus ternyata kebanyakan penggunanya adalah anak muda gitu. Atau bahkan orang tua gitu ya misalkan ya. Jadi karena usernya kebanyakan orang tua, maka implementasi kita nggak bisa misalkan fontnya terlalu kecil misalnya. Nah, kayak gitu. Terus bagaimana solusi ini akan berdampak pada proyek jangka panjang. Nah, ini juga perlu diperhatikan apakah implementasinya misalkan scalable. Seperti itu ya. Berpikir secara logis. Jadi ya kita perlu implementasi kita perlu sistematis ya. Jadi solusi-solusinya valid dari misalkan dari satu kedua ketiga ya. Itu harus ini ya, harus valid gitu ya. Harus sistematis. Gunakan flowchart atau pseudocode. Nah, ini ya, flowchart ini bentuknya chart-chart gitu ya. Misalkan ada yang horizontal, ada yang vertikal. Itu untuk memudahkan kita dalam menganalisa solusi kita ya, atau algoritma kita. Atau pseudocode itu sebenarnya sesederhana ini sih. Misalkan susunan algoritma dalam bentuk kalimat-kalimat ya. Misalkan nomor satu, misalkan kita mau bikin mie ya, nyeduh mie instan. Urutan pertama itu adalah siapkan mie instannya gitu ya. Terus yang kedua siapkan air, misalkan ya air mendidih ya, air panas ya. Terus tuangkan, terus bla bla bla, bikin bumbunya. Terus nah ini ada juga if this then that, misalkan kalau airnya belum matang, airnya belum panas, tunggu dulu. Kalau airnya udah panas, baru masukin mie-nya, kayak gitu ya. Sesederhana kayak gitu ya, pseudocode itu. Jadi bahasa manusia gitu ya. Cuman biasanya algoritma tapi dalam bentuk bahasa manusia gitu ya. Dan nggak harus berupa kode gitu ya. Itu pseudocode seperti itu. Silakan bisa dicari bagi yang belum tahu ya. Bisa di searching. Gunakan prinsip if this then that. Nah, itu ya, yang tadi itu untuk memprediksi hasil. Gimana kalau kita bikin form ya. Misalkan form untuk user bisa bikin postingan blog ya. Kita harus ngecek misalkan gimana kalau user kita misalkan punya 2 field, title 3 ya. Ada judul, ada konten, ada gambarnya ya, atau thumbnail. Kita harus berpikir kritis, gimana kalau ternyata
mungkin dari sekilas kita cuma kepikiran positifnya aja atau case positifnya aja, tapi bisa jadi banyak case negatifnya ya. Misalkan gimana kalau usernya nggak nginput judul, atau gimana kalau usernya input thumbnail yang ukurannya gede banget gitu ya, misalkan 100 MB. Nah itu penting ya, pikiran-pikiran seperti itu. Terus membuat keputusan yang tepat dalam pengembangan software. Oke, ya ini penjelasan lebih lanjut yang tadi ya. Di antaranya adalah pilih struktur data yang tepat untuk kebutuhan aplikasi kita. Ada banyak struktur data ya. Kayak contohnya ada array, ada object, ada linked list, ada tree misalkan, banyak ya. Nah itu kita pilih mana yang paling sesuai dengan kebutuhan aplikasi kita. Terus evaluasi kekurangannya, kelebihan dan kekurangannya ya. Terus apakah maintainability-nya bagus atau mudah di maintain atau mudah dirawat kodenya. Terus apakah skalabilitasnya bagus, kayak misalkan apakah kodenya itu cocok di sistem yang gede juga gitu ya. Sekarang sistemnya kecil, tapi gimana kalau nanti berubah jadi gede atau bahkan gede banget gitu ya. Apakah masih bisa di maintain ya. Itu harus dipertimbangkan. Ya nyambung kayak tadi sih. Terus pertimbangan jangka panjangnya, nah ini ya. Ini hubungannya dengan maintainability sih sebenarnya. Terus gunakan prinsip YAGNI, you ain't gonna need it, untuk menghindari over engineering. Nah ini juga salah satu yang penting ya. Jadi gak harus kita bikin solusi yang bagus banget gitu ya, atau bukan bagus banget ya. Jadi kayak misalkan ya ini ya, over engineering. Jadi kelewatan lah istilahnya. Jadi banyak kita kadang-kadang developer itu terlalu banyak implementasi hal-hal yang belum diperlukan saat ini gitu ya. Karena kalau misalkan contohnya sistemnya masih kecil ya nggak apa-apa, seadanya aja gitu ya. Misalkan karena masih kecil ya kita menghindari dulu microservice misalkan ya. Setelah agak gede dikit mungkin bisa lebih dipecah-pecah lagi service-nya. Nah gitu ya. Jadi nggak harus kita implementasi semuanya, disiapin semuanya gitu ya dari awal. Nggak perlu, cukup dengan sebatas apa yang kita perlukan saat ini aja gitu. Nah ini prinsip YAGNI ini. Bisa jadi apa? Nah ini kan artinya kamu nggak bakal butuh itu saat ini gitu ya. Jadi implementasi aja dulu yang hal-hal yang kita butuhkan sekarang aja dulu gitu ya. Terus soal debugging ini ada ini ya, gunakan teknik divide and conquer. Jadi masalah-masalah besar itu dibagi kecil-kecil gitu ya, atau di kotak-kotakin terus dicek satu-satu gitu ya. Ini sebenarnya apakah bisa diselesaikan dulu kecil-kecil gitu ya, atau misalkan ternyata setelah di scan semuanya apa yang tadinya kita kiranya solusinya adalah A ternyata B gitu ya. Nah itu kayak gitu. Terus jangan hanya melihat error, tapi cari akar penyebabnya. Nah ini sama sih kayak tadi. Terus gunakan debugging tools, DevTools, terus logging. Ya ini kayak misalkan di front end ya, kita ada browser DevTools.
itu dimanfaatkan ya dengan baik, atau logging biasanya dipadukan ini ya. Biasanya developer cukup dengan logging dan DevTools ini. Misalkan di log tuh, di konsol log, eh, kadang kan orang buat nyari tahu alur kodenya itu pakai logging, misalkan dicek nih, ditandain gitu ya di log, misalkan di print di log here gitu ya, atau satu misalkan, terus ada lagi di tempat lain dua gitu ya, terus dicek di DevTools, dilihat mana yang muncul gitu ya, log mana yang muncul. Kalau ada yang nggak muncul ya mungkin berarti kodenya nggak lewat sana gitu ya. Terus kalau ada yang muncul ya berarti udah bener nih. Atau misalkan ngecek nilai data gitu ya, sebenarnya datanya ini ada atau nol gitu ya. Sebenarnya eh, objeknya ini ada atau enggak gitu ya. Terus replikasi masalah dengan skenario minimal. Nah ini kayak misalkan di jadi step by stepnya di scope-nya dikecilin dulu. Ketika debugging itu misalkan ada masalah apa gitu ya. Misalkan ada flow-nya misalkan A, B, C, D gitu ya. Nah, kita debuggingnya pelan-pelan. Misalkan dari A dulu nih. Dari kita scope-nya ke A dulu gitu. Setelah A beres, kita pindah ke A dan B gitu ya. Atau B dulu mungkin sendiri gitu. Setelah oke, terus scope-nya digabung gitu ya, A dan B gitu. Nah kayak gitu. Jadi kita nggak harus replikasi masalah tersebut secara menyeluruh gitu ya. Nah ini step selanjutnya juga kita penting untuk mereview kode kita atau implementasi kita. Kita perlu belajar dari feedback-feedback yang kita dapatkan. Terus nah ini ya, feedbacknya itu jangan diambil secara personal atau jangan dimasukin hati ya intinya. Jadi kalau ada orang yang ngekoreksi gitu ya, koreksi kode kita ya take it easy aja gitu ya, atau ya jangan dimasukin hati gitu ya, anggap enteng aja gitu, gak usah tersinggung, karena ya harusnya kan goal kita satu ya, antar tim member itu goalnya satu, yakni biar kualitas kodenya bagus gitu ya. Kalau kualitas kodenya bagus, aplikasinya juga bagus. Gunakan checklist saat code review. Nah ini ya, misalnya checklistnya performance, apakah performance-nya bagus, apakah kebanyakan looping atau prosesnya lama atau enggak gitu ya. Terus apakah mudah dibaca, terus apakah aman gitu ya. Misalkan kayak misalkan di front end nih, jangan sampai gitu ya, ada kita nggak sengaja masukin API token gitu ya, misalkan kayak gitu. Terus readability, apakah mudah dibaca gitu ya. Kayak misalkan apakah nama variabelnya udah bisa menjelaskan dirinya sendiri gitu ya. Self-explanatory apa atau enggak gitu ya. Nah kayak gitu penting. Biasakan menulis komentar dan dokumentasi yang jelas. Ya biasakan menulis komentar, atau sebenarnya kalau kode kita bagus bisa jadi nggak perlu komentar gitu ya, atau nggak perlu banyak komentar, karena kode yang bagus itu biasanya kode yang bisa menjelaskan dirinya sendiri gitu. Misalkan dari nama variabel udah kelihatan, udah kebaca jelas, terus nama functionnya jelas, fungsinya apa gitu kan, terus
karena namanya jelas, jadi alur dalam kodenya juga mudah dibaca gitu. Lalu di sini ada juga dokumentasi yang jelas. Nah, apakah kode kita itu ada dokumentasinya, atau mungkin ya cukup berupa komentar ya? Apakah di sana komentar-komentar kodenya itu sudah jelas atau belum? Oke, kita ada di ujung materi. Ringkasan, kita ambil ringkasannya. Yang pertama, berpikir kritis membantu developer membuat keputusan yang lebih baik. Ya, jadi kita tentunya ingin kualitas implementasi kita itu udah yang paling optimal gitu ya, biar nggak perlu ubah-ubah lagi, terus biar delivery-nya cepat, terus bisnisnya cepat jalan gitu ya, jadi cepat cuan gitu ya, nggak keburu sama kompetitor lain lah, gitulah ya. Awalnya dari kode itu bisa jadi dampaknya ke bisnis secara langsung. Terus jangan buru-buru menulis kode sebelum memahami masalah dengan jelas. Nah ini ya, karena nyambung dengan yang tadi, kita ingin solusi yang kita terapkan itu solusi yang sudah optimal. Gunakan pendekatan sistematis dalam debugging dan coding. Jadi emang ya harus nggak boleh ngasal ya. Jadi harus dipikirkan dengan baik implementasinya mau seperti apa. Evaluasi solusi-solusi kita, evaluasi kelebihan dan kekurangannya ya. Kira-kira seperti itu. Lalu terima feedback dan gunakan code review untuk terus berkembang. Nah ini ya, nyambung dengan ya yang aku jelaskan tadi. Jadilah orang yang mau nerima masukan ya, dan ketika dikasih masukan jangan diambil hati gitu ya, intinya kayak gitu. Karena tentunya goal kita itu ya biar aplikasi kita bagus gitu ya, dan solusi yang kita terapkan itu udah bagus, udah optimal. Oke, aku cukupkan materinya ya. Silakan kalau ada yang mau bertanya barangkali terkait kelas atau terkait topik kita malam ini. Di sini udah ada 13 orang yang lulus. Kayaknya sih masih ada yang nyicil kelasnya ya. Cuman emang di sini orangnya nggak ada. Mungkin satu atau dua orang. Karena emang banyak yang berhenti di jalan ya sebenarnya. Tapi ya sayangnya juga pada nggak ikut mentoring ini juga. Dan aku juga nggak mau terlalu mengganggu ya, kayak misalkan di di japri kayak gitu ya, tentunya mengganggu. Jadi biasanya aku tungguin sih jadinya. Ya aku juga emang sibuk juga sih sebenarnya.
Di sini nggak ada orangnya ya. Nggak ada. Mmm, nggak ada yang bertanya juga, jadi mungkin, eee, aku cukupkan, materi kita malam ini. Tapi sebelum itu kita coba, seperti biasa kita coba, foto dulu ya atau screenshot dulu. Silakan bagi yang ini ya, silakan, open camera dulu sebentar. Ya ya udah, nggak apa-apa yang bisa ya. Eee, Mas Egal, siapa tadi? Mas Rusandi bisa? Mas Mas Ahmad mungkin? Oke, udah kali ya? Eee, aku take, 1, 2, 3. Oke, udah, oke. Oke, terima kasih kepada teman-teman semuanya yang sudah hadir malam ini. Mmm, nggak ada ya, nggak ada yang nyicil kelas. Jadi, ya, terima kasih juga sebelumnya kepada teman-teman yang selalu, absen walaupun udah selesai kelasnya ya. Karena, penting juga sebenarnya orang-orang yang konsisten absen itu biar, orang-orang yang belum atau murid-murid yang belum selesai ininya, selesai, kelasnya bisa termotivasi gitu ya. Mmm, oke kayaknya aku cukupkan aja, terima kasih, jaga kesehatan ya teman-teman. Sebenarnya mentoring juga ada sekali lagi, mudah-mudahan pekan depan masih bisa hadir juga ya. Oke terima kasih, aku tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.